Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Tidak lengkap memasuki bulan Ramadan jika tidak ada buah ini. Buah apakah itu? Yang sering kita dapatkan di bulan Ramadan, yang sering kita jadikan untuk buka puasa dan juga saat sahur. Apalagi kalau bukan kurma. Nah, kita mau review kurma ya. Ini kurma ya. Kurma biasanya adanya bulan Ramadan ya. Biasanya selain bulan Ramadan juga ada. Ini kurma sukari ya. Kurma sukari. Ini kalau dibandingkan kurma-kurma lain yang bisa kita temukan yang basah, warnanya agak gelap, ini beda. Warnanya agak terang, coklat. Dan sukari ini manisnya itu enggak nyegrak ya. Manisnya itu tidak seperti kurma-kurma yang biasa itu, yang basah itu ya. Ini kering tapi manis ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ini kurma sukari. Ini bijinya guys, kecil aja ya, kecil. Dan warnanya juga tidak terlalu gelap ya. Dan beda sama ajwa. Ajwa agak besar warnanya, hitam ya, kehitaman. Kalau ini sukari ya. Nah, dan ada manis-manisnya, tapi di pangkal sini lebih manis. Jadi semuanya manis, tapi kalau di pangkal sini lebih manis ya. Di pangkal sini lebih manis ya. Semakin ke pangkal semakin manis. Yang manis di pangkal itu agak keras, memang agak keras, tapi lebih manis daripada bagian yang lain. Seratnya juga nggak terlalu keras, agak lembut, tapi cenderung kering. Terus manisnya itu ya namanya sukari. Sukar itu gula ya kalau dalam bahasa Arab, tapi ini sukari. Kalau kita lihat di ujungnya itu ada kayak bagian yang keras, dan itu lebih manis. Jadi kalau kita gigit itu kayak, nah itu ada keluar manisnya gitu ya. Tapi kalau yang lain kan, jadi yang atas itu, yang pangkal yang lebih manis itu tidak berserat, tidak berserat. Tapi kalau kita gigit itu lebih manis dibandingkan yang bagian lain yang berserat. Nah itu ya, itu kurma sukari tadi kita sudah coba, kita review, enak banget. Dan kita harus tahu dong manfaat kurma di bulan puasa. Nah kita lihat ya, manfaat kurma di bulan puasa itu ada sekitar 6 manfaat ya. Yang pertama yaitu apa saja? Mengurangi rasa haus. Wow, kurma itu tidak mengandung air tapi bisa mengurangi rasa haus ya. Biasanya kurma dijadikan makanan untuk berbuka puasa, namun manfaat buah kurma bisa didapatkan juga jika Anda mengonsumsinya saat sahur. Jadi bukan hanya buka puasa, sahur juga ya. Kandungan mineral pada kurma yang cukup tinggi dapat membantu Anda agar tidak cepat merasa haus saat seharian puasa. Jadi bukan masalah ada air atau tidak airnya, tapi kandungan apa? Mineral yang tinggi pada kurma, pada buah kurma ya. Biasanya saat sahur disarankan mengonsumsi 3 buah kurma seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahur ya, 3 buah kurma. Manfaat yang kedua yaitu mengurangi rasa lapar. Nah kok bisa ya? Manfaat buah kurma yaitu mengurangi rasa lapar karena apa? Kandungan serat yang dimiliki kurma dan kandungan gula yang cukup tinggi pada buah kurma dapat membuat Anda akan lebih cepat merasa kenyang. Dan jika buah kurma dikonsumsi saat berbuka puasa sebagai takjil ya, kalau kita mengonsumsinya saat buka puasa, maka akan baik bagi Anda dalam mengurangi asupan kalori berlebih di saat berbuka puasa. Nah, ini kalori ya. Ini bisa dikurangi dengan memakan ketika buka puasa dengan kurma. Jadi tidak kelebihan kalori. Kalau kelebihan kalori akhirnya ngantuk ya. Dan ketika dikonsumsi saat sahur, buah kurma yang memiliki kandungan glukosa lambat lepas ini
ya. Jadi glukosanya, kandungan gulanya lambat untuk lepas, istilahnya nggak gampang menguap lah ibaratnya gitu. Baik sebagai cadangan energi saat akan menjalankan berpuasa. Tapi jangan berlebihan ya ketika mengonsumsi. Cukup 3 biji saja, bukan bijinya, 3 buah kurma saja agar tidak kelebihan gula. Yang ketiga, manfaat kurma adalah cepat mengembalikan energi ya. Saat Anda berbuka puasa, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mudah dicerna terlebih dahulu. Buah kurma merupakan rekomendasi makanan yang baik yang dipilih ya untuk pencernaan. Kenapa? Karena buah kurma mengandung banyak nutrisi yang cepat dicerna tubuh dan hal tersebut akan sangat baik jika dikonsumsi saat buka puasa ya. Karena kita ketika puasa itu biasanya kehabisan energi dan membutuhkan asupan kalori sebagai bahan energi yang cepat diserap oleh tubuh ya. Jadi bagaimana supaya tubuh itu cepat-cepat dapat asupan energi ya. Yang keempat, menjaga pencernaan ya. Manfaat kurma yaitu kalau kita lihat ada kandungan yang serat yang tinggi akan sangat baik bagi saluran pencernaan, terutama jika Anda sering mengalami sembelit ya. Selain itu, kepada poin kedua dijelaskan bahwa kurma dapat mengurangi rasa lapar. Tentu saja karena kurma memiliki serat yang tinggi seperti sayuran ya. Jadi supaya tidak sembelit ini banyak makan sayuran atau juga bisa dibantu dengan kurma ya. Dan apabila Anda sedang dalam masa diet, maka buah kurma dapat membantu Anda dalam menurunkan nafsu makan saat berbuka puasa. Karena pasti Anda akan merasa kenyang saat mengonsumsi setidaknya 3 buah butir kurma ya. Yang kelima, mempersiapkan pencernaan saat berbuka. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ya, kalau ketika mengkonsumsi kurma sebelum mengonsumsi makanan berat ya, ini dapat membantu agar lambung Anda tidak kaget. Lambung yang kaget ini dikarenakan kondisi perut yang kosong selama berpuasa. Jadi perutnya kaget, saya kaget gitu ya. Daripada kaget kayak gitu, lambungnya lebih baik dikasih buah kurma ya, dikasih buah kurma, jadi perutnya saya tidak kaget lagi. Nah itu kan karena ada buah kurma ya. Kalau ada riwayat penyakit lambung pada saat berbuka puasa dengan mengkonsumsi makanan yang berat langsung akan sangat berbahaya bro. Jadi kalau punya riwayat lambung jangan langsung makan berat ya, karena dapat menaikkan asam lambung dan membuat perih lambung, kaget lambungnya, langsung dikasih makanan berat. Yang keenam, yang terakhir, yaitu sumber energi cadangan ya. Pada saat puasa tubuh kita cenderung kekurangan asupan nutrisi ya. Biasanya kita makan 3-4 kali sehari, kita makan hanya sahur dan berbuka. Tentu aktivitas yang banyak bisa menyebabkan tubuh Anda mengambil berbagai macam nutrisi yang ada dalam tubuh Anda. Nah, solusinya bisa mengonsumsi buah kurma. Karena jika rutin mengonsumsi kurma saat sahur dan berbuka puasa, kandungan glukosa yang ada pada buah kurma dapat memberi kalori yang cukup ya, sebagai sumber bahan bakar energi tambahan bagi tubuh. Energi ini akan sangat berguna untuk Anda menjalani aktivitas seharian. Nah, jangan lupa sebentar lagi bulan puasa ya, dan konsumsi kurma sebagai pendamping ya, puasa, sahur, buka puasa. Karena ini yang kemudian bisa kita lihat keunggulannya 6 buah tadi yang sanggup ya mengganti energi dan berbagai macam, ada serat dan segala macam yang bisa banyak fungsinya untuk kita saat puasa. Ya memang kalau kita lihat ketika bulan puasa ini banyak kemudian yang jualan kurma, yang juga banyak beli kurma, dan mudah-mudahan kurma ini selalu ada ya, terutama nanti kita menghadapi bulan puasa ini ya. Baik para pemirsa, itu tadi sudah kita review tentang kurma sukari ya dari Madinah itu ya, dan juga beberapa manfaat dari kurma saat puasa. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita semakin khusyuk, bulan Ramadan ini kita semakin kalau kita lihat meningkat efektivitas ibadah kita, sehingga berkesan menghasilkan output manusia yang benar-benar baru setelah keluar dari Ramadan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.